kubur. Ada yang mengatakan juga al-barzakh. Kubur itu adalah kuburannya, fisiknya. Barzakh itu adalah situasi yang akan dirasakan oleh masing-masing kita di alam kubur nanti itu. Wa huwal muddah al-waqi'ah baina mautil insan wa khurujuhu min qabri. Yaitu waktu yang akan kita rasakan semua, yang akan terjadi dalam kehidupan setiap manusia antara kematiannya sampai nanti dia dimasukkan ke alam kubur, sampai nanti dibangkitkan lagi dari alam kubur, itu namanya alam barzakh. Jemaah sekalian, ketika kemudian manusia diletakkan di alam kubur itu atau alam barzakh itu, maka terjadilah pertanyaan dari dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta suasana iman yang kita miliki. Walaupun nanti detil-detil dari permasalahan amal kita nanti pertanyaannya di alam mahsyar. Di alam kubur hanya beberapa poin pertanyaan. Ada yang mengatakan 3 pertanyaan, ada yang mengatakan 4 pertanyaan. Yang jelas an rabbihi, siapa Tuhannya. InsyaAllah kalau antum ahlul tauhid, ahlul iman, ahlul aqidah sahihah, antum dengan lantang mengucapkan sabbatahullahu bil qawli tsabit. Semoga Allah mengokohkan kita semua dengan kata-kata yang kokoh ini. La ilaha illallah. Kita akan mengucapkan Allahu Rabbi. Allah Rabb kita semua. InsyaAllah kalau tidak ada syirik, ya, tidak ada sesuatu yang berbau mistis terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan lantang mengucapkan Allahu Rabbi, yang kita bangga itu jamaah sekalian. Setelah itu ditanya pula, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Insyaallah ini sekarang kita pas 12 Rabiul Awal ya. Kita sedang teringat. Ya. Ini kan sekarang lagi diperdebatkan, tidak selesai-selesai bertahun-tahun ya. Puluhan tahun, tidak selesai-selesai membahas tentang perayaan, peringatan. Tidak ada di zaman Nabi, segala macam. Unik ya. Kita hanya memanfaatkan momentum. Tahun baru Hijriah, ya kita ingat juga. Masuk Ramadan, kita juga ingat Pak. Di pertengahan Sya'ban, kita juga ingat. 10 Dzulhijjah, Tasu'ah, Asyura, kan kita juga perlu ingat ya akhi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan itu bermanfaat, dan kita memperingati, mengingat kelahiran manusia besar biar kita tidak lupalah dengan nabinya. Terakhir saya mendapatkan fatwa dari Hay'ah Kibarul Ulama dari Timur Tengah, dari Saudi langsung, Diwanul Malaki, Dewan Kerajaan. Di Dewan Kerajaan itu Pak ada kumpulan ulama-ulama besar. Namanya Kibarul Ulama As-Saudiyin. Itu namanya Al-Mutlik, Syekh Dr. Al-Mutlik. Ulama besar. Fatwanya masih ada, baru-baru beberapa minggu ini dikeluarkan, diperbolehkan kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di situ banyak mauidhah hasanah. Kayak tadi saya mengikuti, indah sekali arahan dari salah seorang Ustadz Habib Muhammad Al-Mutahhar ya. Luar biasa diceritakan tentang syakhsiatur Rasul. Menarik itu. Menarik. Kebetulan saya diminta juga sama Habib Muhammad Al-Jufri untuk sedikit memberikan tausiah juga 5 menit penutup dari kumpulan yang memberikan nasihat. Saya hanya memperkuat saja. Kalau tulisan-tulisan yang menulis tentang syakhsiatur Rasul, Ad-Dibai, Al-Barzanji, segala macam itu kan madah kepada Rasulullah. Tapi di atas semua itu saya katakan ada pujian yang langsung dari menciptakan Rasulullah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Dalam surat An-Najm itu sudah selesai ya. Selesai semuanya. Itu satu persatu kehidupan Nabi disebut. Dari kedua mata Nabi, lisan Nabi, hati Nabi, pikiran Nabi,
Selesai sudah Pak. Ya, Allah mentazkiyah segala sampai ditutup wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu juga yang melegitimasi la'ala khuluqin azim siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya jamaah sekalian? Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling penting dari semua itu biar antum lantang nanti menjawab di alam barzakh ketika ditanya oman nabiyuka, ketika antum bangga dengan Rasulullah. Antum tahu siapa itu pribadi Rasulullah dan antum mengikuti cara hidup kita dengan cara hidup Rasulullah. Rumah tangga kita seperti rumah tangganya Rasulullah. Walaupun mirip-mirip, tapi punya semangat untuk mengikuti indahnya rumah tangga Rasulullah. Kata Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku itu adalah apa? Surgaku. Antum pernah merasa tidak setiap masuk rumah masuk surga ya? Itu ukuran. Itu ukuran. Ketika antum masuk rumah, antum merasa masuk surga, berarti antum sedang mengikuti rumah tangganya Rasulullah. Makanya penghuni rumah itu istrinya jadikan bidadari, Pak. Antum bidadaranya ya. Ya kalau laki-laki apa? Bidadara ya. Ya. Istri bidadari, antum jadi laki-laki yang menyejukkan buat istri. Anak-anak Pak menjadi wildanun mukhalladun. Masya Allah. Yang qurratu ain bagi kita. Kita masuk, istri senyum sama kita. Antum masuk bawa oleh-oleh buat istri. Antum masuk rumah, anak berdatangan hampir kepada kita. Berjabatan tangan dengan kita semua. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baiti, dan kebiasaan Rasulullah itu setiap masuk rumahku bassama. Nabi senyum ya akhi. Kadang dhahhaka. Kadang Nabi juga tertawa gitu. Fatasawwaka. Nabi apa? Mulutnya apa? Pakai siwak ya akhi. Karena Nabi tidak pingin Pak ketika berbicara mulutnya bau dengan istri. Tidak bau rokok yang jelas Pak. Ya. Minimal setiap masuk rumah itu antum tidak ada siwak, permen ya. Beli permen lah. Karena nanti kita akan berbicara dengan ibunya Nana. Dan Nabi katanya Aisyah punya kebiasaan. Suasana rumah ya yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu romantisme ya. Itu Nabi setiap masuk ke rumah selalu mencium apa? Mencium apa? Mengecup kening. Ya, mau ngecup kening ya kalau kaos kita bau asap, mulut kita bau rokok, apalagi jamaah sekalian. Apalagi tidak sikat gigi juga Pak. Senyum kuning giginya jamaah sekalian. Wis gak nyambung. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parlente akhi, parlente. Aisyah pun juga menyambutnya dengan suasana. Kenapa? Baiti jannati. Masuk rumah masuk surga ya akhi. Ya Allah ya apa? Masuk rumah masuk surga Pak Fuad. Masuk ke rumah masuk ke surga kita ini. Di rumah ngobrol sama istri, ya Allah ya salam, dipegang sama istri, disiapkan kopi panasnya, teh panasnya, ditawarkan mau martabak apa mau sambosa gitu. Ya Allah, tidak ada martabak, tidak ada sambosa, kekring, tidak apa-apa. Yang penting ada basa-basi begitu. Apalagi suaminya tahu Pak, sudah 2 hari nggak kasih belanja, tidak perlu, tidak usah, cukup kopi, karena tahu diri jamaah sekalian. Itu dibentuk suasana seperti itu. Maksud saya, kita sedang memperingati Maulid Nabi, percaya kepada ajaran Nabi, siap melaksanakan kebiasaan Nabi. Saya belum bicara Pak dakwahnya Rasulullah. Saya belum bicara jihadnya Rasulullah. Saya belum bicara bagaimana Nabi memakmurkan masjidnya. Saya belum berbicara bagaimana muamalahnya Rasulullah. Saya belum berbicara bagaimana cara mendidiknya Rasulullah kepada murid-muridnya, kepada para sahabat itu. Belum berbicara bagaimana Nabi ketika mengeksekusi musuh-musuh agama ini ketika ingin harus membunuh mereka dalam peperangan itu. Bagaimana adab-adab dalam peperangan itu. Indah semuanya. Karena kullu amrihi ajaba. Semua apa yang terjadi pada urusan Rasulullah itu indah dan menakjubkan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ya antum ditanya nanti di alam kubur. Naam, bersalawat harus. Harus Pak. Kalau bersalawat sudah kebiasaan kita ya. Cuma saya berharap ya akhi, salawat antum itu jangan hanya salawat di mulut ya. Salawat yang antum betul-betul muncul rasa cinta pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambungkan perasaan antum, jiwa antum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim.
Apalagi antum pernah ke Palestina ya. Saya pernah ke Palestina ya, dan saya masuk ke Khalil Ibrahim itu. Kuburan Nabiullah Ibrahim dengan Siti Sarah itu. Jadi ketika juga bersalawat kepada Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim, sambungkan benak kita kepada Nabiullah Ibrahim juga. Terus begitu, beda ya akhi. Sehingga kebiasaan kita bersalawat yang seperti itu rasanya kalau tidak kita di atas sunnah Nabi itu ada yang kurang dalam hidup ini jamaah sekalian. Wa barik ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Luar biasa itu. Naam, salawat yang berangkat dari hati rasa cinta kita pada Rasulullah. Sekaligus kita mengikuti perintah Allah langsung ya akhi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah sebelumnya berbicara innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditanya ini di alam kubur, Pak, wa man nabiyuka? Tapi kalau antum asing dengan sunnah Nabi, ya, tidak pernah juga bersalawat kepada Nabi, hidupnya liar, Pak, enggak jelas. Yang haram jadi halal, ya. Yang hak jadi batil bagi kita, yang batil jadi hak buat kita. Tidak mengikuti aturan yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah, susah kita untuk mengucapkan Muhammadun Nabi. Nabi Muhammad, Nabi itu susah ya mas sekalian. Ini penting ya, penting. Ini pertanyaan yang detail ditanyakan. Di riwayat yang lain mengatakan wa madinuka, apa agamamu? Insya Allah kita juga bangga dengan agama Islam ini ya, alhamdulillah. Tapi di riwayat yang lain wa ma imamuka, siapa yang mengarahkan hidupmu? Siapa yang mengarahkan hidupmu? Ya Al-Quran ya. Al-Quranu imami. Tadi saya juga menyampaikan tadi pagi. Itu salah satu legitimasi Allah Pak kepada Rasulullah. Begitu mulianya. Walaupun antum tidak memuliakan sudah cukup. Allah sudah memuliakan Nabi jamaah kalian. Selesai sudah Pak. Wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini setiap berbicara tidak berangkat dari hawa nafsunya. Berarti apa? Maksudnya apa? Supaya kita sadar umat Islam ini ketika berbicara juga harus berpikir, jangan berangkat dari hawa nafsunya. Pastikan pembicaraan saya ini ada manfaatnya tidak? Ini satu Pak. Ada manfaatnya tidak? Manfaatnya untuk siapa? Manfaat tidak buat dirinya. Bermanfaat tidak buat yang mendengarkan omongan kita ini. Jangan sampai kalau omongan sudah berangkat dari syahwat, hawa nafsu, ya ini apa? Mau menang-menangan. Ya, ingin menghipnotis orang dengan pembicaranya, tidak ya. Saya ingin berbicara ini karena memang Allah memerintahkan berbicara kepada kita. Ya. Pembicaraannya itu jemaah sekalian bukan berangkat dari hawa nafsu, semua diatur. Saya katakan, saya perjelas tadi jemaah sekalian walaupun terburu-buru ya. Ini kan sekarang fitnah luar biasa jemaah sekalian. Karena umat ini tidak bisa menjaga apa? Menjaga apa? Menjaga mulutnya ini Pak. Setiap berbicara ngawur. Senang ketika menyebarkan isu-isu liar Pak. Fitnah-fitnah. Omongan-omongan tidak ada manfaatnya Pak. Omongan-omongan yang buat umat ini bingung, pecah segala macam. Hati-hati jamaah sekalian. Ya, Rasulullah dikatakan zakkallahu lisanahu faqala wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa zakka syar'ahu wa khabarahu, sementara yang dibawa misi Rasulullah itu syariat dan kabarnya dan beritanya itu in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan. Maka ya akhil karim, ayo Pak, biar antum tidak banyak bicara tidak ada manfaatnya. Sibukkan mulut kita dengan banyak baca apa? Al-Quran, wahyu ini. Ini umat ya, kalau semuanya tiap hari baca Quran. Apalagi bisa tiap 1 juz tiap hari Pak. Tidak ada berseliweran fitnah itu ya. Naam. Karena di Quran itu ada hidayah, ada bayyinah, ada furqan, ada nur. Ini berkali-kali saya menyampaikan. Ada syifa, ada rahmah, ya. Ada burhan, kitabun mubarak, ada mubarak dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah sekalian. Quran Pak. Dan inilah misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah juga menanyakan nanti di alam kubur, "Wa ma imamuka?" Siapa yang mengarahkan hidupmu itu? Hati-hati. Kalau ada di antara kita tidak bisa baca Quran, bisa merasakan adab kubur nanti, ma'asyal muslimin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu insyaallah ya. Dan Ar-Rahmah ya akhi siap memfasilitasi Bapak, Ibu ya,
silakan datang ke sini, tidak usah malu-malu. Mau ba'da subuh, mau ba'da zuhur, mau ba'da asar, komunikasi dengan Sidki, komunikasi dengan teman-teman di mana ini di markas dakwah ini, di sentra dakwah kita ini. Saya ingin belajar Quran. Ya, saya Pak siap mengawal bab-bab seperti ini. Tidak usah malu. Daripada kita malu nanti di alam kubur, ya di akhirat lebih baik kita malu di mana? Di dunia ini Pak. Dan Quran ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa baca Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sungguh mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk diingat Pak. Adakah orang yang mau belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengkaji Al-Quran? Dan sekarang berbagai macam metodologi baca Quran bermunculan ma'asyarul muslimin ya. Terakhir nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, ini pertanyaan yang keempat apa? Di riwayat yang lain, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Ya Allah, siapa saudara-saudaramu? Pastikan Mbak ya, pastikan kita yang hadir di sini jangan sampai ada di antara kita permusuhan ya. Apalagi sesama mukmin. Ini bulan Maulid. Kalau antum lihat 2 ayat terakhir surat Al-Fatah. Suratul Fatah. Surat Al-Fatah itu surat yang sinyal yang Allah berikan, inna fatahna laka fatham mubina itu. Ini sudah sinyal Pak kepada Rasulullah bahwa nanti sebentar lagi Mekah akan ditaklukkan kembali. Artinya tempat kelahiran Nabi yang 13 tahun pertama berdakwah di situ tidak kondusif. Ketika Nabi hijrah terjadi sekian banyak pertempuran, akhirnya mereka mengakui kuatnya Islam, indahnya Islam, dan berbondong-bondong umat Islam di Mekah masuk Islam. Mekah ditaklukkan kembali tanpa ada peperangan. Walaupun ada sedikit gesekan-gesekan, tapi bukan perang namanya jamaah sekalian. Rahasianya apa jamaah sekalian? Apa kata Allah? Lihat Pak, ayat terakhirnya, 2 ayat terakhir itu. 2 ayat terakhirnya apa kata Allah? Dua ayat sebelum penutupan surat itu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi, apa itu? Wa kafa billahi syahida. Ini ada 2 redaksi, 2 ayat yang berbeda ya. Di atasnya lagi surat At-Taubah, ini suratul Qital Pak namanya Pak. Surat Taubah, surat peperangan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, ayat 22 atau 33 itu ya. 33 insyaallah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walaupun nanti engkau ya Muhammad akan dibenci sama orang-orang musyrik. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah ini Al-Quran. Wadinil haq, agama yang hak ini, liyuzhirahu, untuk kita tunjukkan pada agama yang lain Pak. Ala dini kulli, inilah agama yang benar. Nanti konsekuensinya penegak Quran dan agama ini walau karihal musyrikun, pasti dibenci sama orang musyrik. Penegak Quran, penegak agama ini pasti ada musuhnya. Tolong garis bawah ini ma'asyarul muslimin. Kemudian ayat di bawahnya lagi namanya surat As-Saff. As-Saff Pak. Sama juga persis. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Tengah-tengahnya ini Al-Fatah. Ini yang kita bahas sekarang. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Artinya apa? Hati-hati loh Pak, sampean terlibat tidak dengan dakwah Quran ini. Sampean terlibat tidak untuk menyebarkan agama ini. Allah akan jadi saksi. Bagaimana supaya kita sukses dakwah Quran dan dakwah Islam ini dengan benar? Ikutin Muhammad itu. Lihat bagaimana ayat berikutnya. Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Muhammadur Rasulullah. Tuh lihat Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Muhammad, para sahabat itu. Asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda' 'alal kuffar. Tegas, punya prinsip Pak terhadap orang-orang yang menyelisihi agama ini Pak. Yang tidak mau mengakui agama ini. Nanti saya bilang kafir jadi masalah lagi Pak ya. Ya.
Asyidda'ul kufar, keras Pak kepada orang yang beda berideologinya dengan kita. Kalau mereka memerangi kita, keras, jelas Pak sikap Nabi itu. Tapi tolong ayat berikutnya ya akhi. Ruhama'u bainahum, penuh cinta satu sama lain di antara mereka ini. Tidak ada perseteruan Pak. Kompak di bawah pimpinan Rasulullah. Aus wal Khazraj dari Ansar bertemu dengan muhajirin bersatu Pak. Tidak ada perseteruan. Satu komando ma'asyal muslimin. Indah Pak. Maka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan perjuangan ini. Makanya jangan harap dakwah Quran, dakwah agama yang benar itu akan bisa tegak kalau kita sesama kaum muslimin masih berantem jamaah sekalian. Sekarang ini Pak. Makanya saya bilang jaga mulut ini jamaah sekalian. Jaga lisan kita ini Pak. Sekarang ini perang di mana-mana Pak. Buka YouTube sedikit, perang antara ustadz yang satu dengan ustadz yang Kiai Fulan dengan Habib Fulan segala macam. Apa ini? Fenomena apa ini ma'asyar muslimin? Puluhan tahun yang lalu tidak pernah ada nih Pak. Ratusan tahun yang tidak pernah ada Pak. Dan ini adanya cuma di sini saja Pak. Di Malaysia tidak ada Pak. Di Brunei tidak ada Pak. Di dunia Arab pun tidak ada Pak. Pusatnya mereka Pak. Di Yaman. Di Saudi. Di Mesir. Di Syam jamaah sekalian. Di daerah Najd semuanya Pak. Tidak ada masalah ini. Hanya di kita saja unik. Ada apa ini jamaah sekalian gitu. Maka wajar Pak kalau umat Islam ini mudah diombang-ambingkan, mudah dipermainkan, tidak punya prinsip. Saudara, apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ruhama'u bainahum." Tidak hanya itu ya akhi. Setelah kita punya prinsip sikap yang jelas kepada musuh-musuh agama ini dan sesama kita tidak ada masalah, kita bersaudara betul satu sama lain. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya Allah, malamnya ya akhi ruku sujud tidak turun terus Pak, tidak rekut terus, tidak tidur terus. Penegak-penegak dakwah Quran, penegak-penegak dakwah Islam ini luangkan waktu ya akhi. Tidak bisa 1 jam, tidak apa-apa, setengah jam. Tidak bisa setengah jam, tidak apa-apa, 1/4 jam sebelum subuh bangun. Komunikasi dengan Allah. Tarahum rukka'an sujjadan. Mengakui nikmat yang sangat besar ini, nikmat Al-Quran dan nikmat agama ini. Dia sujud, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarahum rukka'an sujjadan. Apa Pak tujuannya? Yabtaguna apa? Fadlan minallah wa ridwana. Bukan orientasi pribadi ya akhi. Tidak ingin namanya kesohor pribadi, tidak cari popularitas ya akhi. Dia berdakwah itu, bawa dakwah Quran, dakwah Islam ini tujuannya apa Pak? Mencari yabtaguna fadlan minallah, keutamaan dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin dipublikasi ya akhi, tidak ingin diviralkan ya akhi. Tidak ingin mendapatkan popularitas ya akhi. Yang dicari, saya menghamba kepada Allah. Saya siap menjadi bergada di garda terdepan dakwah Quran dan dakwah agama ini. Maka wajar generasi pertama ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Kita ini tiap tahun mengikuti Maulid Nabi seperti ini. Seharusnya Pak semangat ini setiap tahun Pak, semangat kita semangat ingin berislam sebagaimana Islam yang dibawa Rasulullah pada waktu itu. Semangat bersahabat, semangat bersaudara dan punya sikap yang tegas kepada musuh-musuh agama ini ma'asyar muslimin. Ya Allah. Ini kita kemana-mana nih Pak. Tapi tidak apa-apa. Memang kita tujuannya supaya kita diselamatkan dari adab kubur ya. Coba Gaza Pak. Ini sebentar lagi akan masuk bulan Oktober ya. Ya. 1 bulan lagi Pak nak nyampe. 3 minggu lagi 1 tahun persis. Saya masih ingat sesumbannya Netanyahu Pak. 2 bulan selesai ini Pak. 2 bulan entek namanya Gaza nih Pak. Gabung Gaza menjadi bagian daripada Israel. Tapi 1 tahun sampai sekarang. Walaupun terus dibombardir ya. Dan kita terus sampai berisihat teman-teman di sini takmir untuk sujud. Untuk apa? Untuk kunut nazilah terus penerus. Supaya barangkali Pak ini mungkin kontribusi kita dengan doa terbaik kita ya.
buat mereka. Dan alhamdulillah ini juga teman-teman BMA kita sudah mau mengirim 10 truk makanan. Ya, sudah terkirim mungkin sekarang 3-4 truk sudah. Ya. Dan 6 truknya nyusul. 6 truknya nyusul. Dananya pun sudah hampir terpenuhi semua insyaallah jamaah sekalian. Ini pelan-pelan. Kemarin sudah masuk 1000, satu truk itu 1000 karung gandum. Masing-masing karung itu berisi 25 kilo. Ya, 25 kilo gandum ya, kan berarti 25.000. Berapa itu? 25 ton ya. 25 ton jamaah sekalian. Luar biasa jamaah sekalian, kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Kita bisa sedikit meringankan jamaah sekalian. Ini sudah 3 kali berarti sudah 75 ton kita sudah berikan gandum. Terus ngalir begitu. Ini mungkin bagian dari perhatian kita. Insyaallah ya akhi, kabar gembiranya sudah mulai perang di dalam, sudah mulai nampak. Ini kumpulan para apa kalau di kita ini Pak, kalau pensiunan jenderal apa namanya itu, apa kalau pensiunan jenderal, punawirannya Pak, bahkan tokoh-tokoh Mossad itu binnya apa, badan intelijennya apa, Israel Pak, sudah nuntut untuk kemudian memberhentikan perang ini. Ini kalau mengatakan berhenti Pak, kemenangan langsung di pihak Gaza ma'asyar muslimin. Saya berpikir, mana yang katanya Israel Pak, negara terkuat keempat di dunia Pak. Ya, setelah Inggris jadi Amerika, Soviet, kelima jamaah sekalian, Amerika, Soviet, kemudian Cina, baru Israel dan Inggris jamaah sekalian. Ada yang mengatakan Inggris dulu baru Israel. Mana? Dan mereka semua tuh terlibat jamaah sekalian. Kecuali Cina Pak tidak bantu Israel. Cina kalau bantu mujahidin iya jamaah sekalian. Tidak masuk akal Pak. Ini katanya pedang yang terjadi perang dunia kedua Pak. Hiroshima ketika diledakkan dengan nuklirnya itu Pak. Ini sudah yang terjadi di Gaza. Belasan kali lipatnya bom yang terjadi di mana? Di Jepang ma'asyar muslimin. Tapi subhanallah, kemenangan demi kemenangan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini cara Allah jamaah sekalian. Allah tidak akan diam Pak. Ayadi al-bashar na'am, tangan-tangan manusia itu ada pilihan-pilihan Allah, dan Allah juga akan menjaga jamaah sekalian. Tidak akan habis Pak. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ini kalau kompak sebenarnya ma'asyar muslimin. Mesir saja Pak, dibuka Rafah, selesai sudah Pak. Ini kalau dibuka Rafah ini memang perbatasan yang langsung nyambung dengan Gaza jamaah sekalian. Jadi orang ini, truk yang mau masuk ke Rafah Pak, harus lewat izin dulu ke perbatasan Israel sini Pak. Baru lewat ke Rafah ini. Kenapa? Ini perjanjian antara dua negara. Israel dengan apa? Dengan Mesir jamaah. Ini kalau dibuka Pak, selesai Pak. Tapi nggak tahu kenapa terjadi seperti ini. Yordan juga demikian Pak. Kejam. Ini kalau negara Arab semua kompak, saya mengatakan nggak usah sampai kemudian perang. Orang-orang Arab semuanya ngumpul Pak, pipis bareng-bareng tenggelam Israel ini ma'asyar muslimin. Tenggelam Pak. Apalagi kemudian kompak perang, selesai jemaah sekalian. Tapi memang sengaja ya akhi. Ini ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Dan Allah sudah memberikan sinyal kepada kita. Tarahum, sebelumnya apa? Asyidda al-kuffar ruhama'u bainahum. Tegas Pak pada orang kafir, antar sesama muslim kompak Pak. Selesai urusan kita ma'asyar muslimin. Nah saudara, mudah-mudahan Pak kontribusi sampean untuk memikirkan saudara kita di Palestina, para imam yang kemudian memberikan qunut taziah terbaiknya, sumbangan-sumbangan antum memperingan Pak pertanyaan kita nanti di alam kubur ya, di alam barzakh, bahwa kita peduli pada saudara kita sesama muslim ya, untuk bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di alam barzakh itu di alam barzakh itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama namanya nikmat kubur, dan insya Allah kita merasakan semua itu karena kita sudah bisa mengatakan Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi, kemudian wal Qur'anu imami wal muslimun wal muslimat ikhwani atau wal Islamu dini. Ya, itu kata Allah. Nanti begitu selesai Pak,
Kata Allah, malaikat mengatakan, "Nam, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya manten baru, naumatal aris." Ya, sebagaimana tidurnya manten baru. Tahu manten baru ya, akhi? Yang pernah jadi manten merasakan ya. Itu malam tuh Pak nggak terasa ya, akhi. Aduh, malam manten baru ya, akhi. Mengulangnya tidak bisa lagi, Pak. Ya, nikmat. Apalagi saya secara pribadi tidak pernah kenal, Pak. Tidak pernah pacaran saya dengan ibunya anak. Pacarannya pada waktu itu. Ngobrolnya ngalur ngidul kemana-mana, Pak. Tiba-tiba larut, blek tidur, sama-sama tidur, tiba-tiba bangun, Pak. Sebelum subuh udah bangun, tahu diri jamaah. Kok cepat sekali gitu. Itu kira-kira begitu, ma'asyal muslimin. Tak terasa waktu ini. Padahal sudah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun di alam kuburnya. Sampai kata Allah, ya, dipetunjukkan, Pak. Ayat ini salah satu yang sering kita dengar surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Apa? Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Allahu Akbar. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya akhi, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami Allah, kemudian istiqamah Pak di jalan Allah. Istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Istiqamah menjalankan perintah agama ini dengan benar. Istiqamah Pak, tidak ada perseteruan di antara kita ma'asyal muslimin. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun ma'asyal muslimin. Jadi antum pas nazaknya pun mau mati Pak, malaikat turun ya akhi. Katanya ya akhi, Allah takhafu, jangan takut, jangan takut. Jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah, ini surgamu loh. Kita ditunjukkan Pak surga Pak. Jadi antum pas nazak itu ya akhi, surga kelihatan Pak. Sehingga malaikat ketika mencabut nyawa enggak terasa Pak, keasikan ngelihat apa? Ngelihat apa? Ngelihat surga yang ditunjukkan oleh malaikat Pak. Terus mata sampai yang ngelihat terus Pak. Gak terasa terus kemudian ikut. Makanya banyak orang meninggal dunia ke atas Pak. Terus disuruh tutup matanya. Ngikuti perjalanan rohnya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyar muslimin. Allahu Akbar. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Di dunia sudah jadi wali. Kata Allah. Kami dan malaikat ini jadi walimu. Begitu pula di alam akhirat nanti. Ikhwatal iman, begitu masuk kubur dikatakan dalam di kitab ini dari Bara' bin Azib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'min idza ajaba al malakaini fi qabrihi fayunadi munadin minas sama', langsung Allah turun memanggil orang ini, an sadaqati, hambaku sudah benar-benar sukses menjadi hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fafrishuhu bil jannah, ayo hamparkan surgaku. Jadi di alam kubur Pak ditunjukkan Pak hamparan surga itu jemaah sekalian gitu. Wa albisuhu minal jannah, kasih pakaian orang ini pakaian dari surga pula. Waftahu baban ilal jannah, segera buka satu pintu ke surga biar dia ngelihat tuh pintunya di situ, dia akan masuk ke situ gitu. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yafsahu fi qabri madda basarihi. Kemudian ya akhi datang ruhnya dan dalam suasana sangat baik, kemudian alam kuburnya Pak diperlebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilebar sejauh mata memandang ma'asyar muslimin. Sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang sukses di mana? Di alam kuburnya Pak. Karena sampean bertauhid dengan benar, mengikuti sunnah Nabi dengan benar, bacaan Qur'annya benar, hidupnya bersama Al-Quran, dan tidak punya musuh Pak antar manusia ini. Sudah jelas surganya dipetunjukkan. Di alam kubur sudah dipetunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan azab kubur, na'udzubillah, humul kafirin, al-kafirun, wal munafiqun, wal asun. Itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat. Jemaah sekalian, kalau pada kaum Nabi Allah Nuh, apa kata Allah? Mimma khati'atihim ughriku fa'adkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dari berbagai macam kesalahan yang mereka perbuat, menolak dakwah nabinya, tidak mau mengikuti perintah nabinya, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam itu saja Pak, tersiksa. Antum bayangkan ya, kita tersiksa tenggelam dalam kondisi sadar Pak.
Ya, tenggelam dalam kondisi sadar, Pak. Gimana kita jamaah sekalian? Dan kemudian dalam suasana tidak punya iman, Pak. Tersiksa itu. Tidak hanya itu, nanti pada hari kiamat begitu dibangkitkan di alam kuburnya fa'adkhilu nara, masukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari Allah pertolongan. Atau pada Fir'aun dan antek-anteknya, Pak. Ketika mengejar Musa ditenggelamkan pula di Lautan Merah itu, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Walaupun dia tenggelam jamaah sekalian, tenggelam Pak di mana ini? Di Lautan Merah jamaah sekalian, itu neraka Pak, api ditunjukkan, dipaparkan Pak. Seakan-akan ini menyambar dia Pak, siang dan malam. Sampai kapan itu? Ya sampai hari kiamat ya akhi. Wa yauma taqumus sa'a, ketika datang hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkan Fir'aun dan antek-anteknya ini pada siksa yang lebih pedih lagi. Di Lautan Merah, walaupun dia tenggelam, dan walaupun fisiknya juga diselamatkan oleh biar jadi contoh buat kita Pak, tapi suasananya Pak, neraka 24 jam, ghuduwan wa asya, siang dan malam. Ibarat orang mimpi, ada orang mimpi ya akhi. Antum mimpi ya akhi, 1 jam saja mimpi Pak, digigit ular. Setelah ular datang Pak, terus ada kalajengking ya akhi. Setelah kalajengking Pak, datang serigala Pak. Setelah serigala datang Pak, datang lagi macan Pak. Kira-kira gimana? 1 jam saja ya akhi. Terus besoknya mimpi lagi seperti itu Pak. Kira-kira gimana sampean Pak? Stres sampean. Ini 24 jam Pak. 24 jam sampai hari kiamat. Neraka ditunjukkan pada orang itu. Ini azab yang luar biasa ya akhi. Dan nanti pada hari kiamat ada azab lagi lebih pedih lagi akan diberikan kepada Fir'aun dan antek-anteknya semua. Mudah-mudahan kita semua ya akhi diselamatkan dari azab kubur ini. Sekali lagi pastikan ya akhi, pastikan antum bertauhid dengan benar, beriman dengan benar, hidup di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan pula antum tidak punya musuh dalam hidup ini, dan Quran menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau antum hidup bersama Al-Quran, hidup antum akan terarah dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya pula insya Allah kita akan selamat dari azab kubur atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.